Oke guys, selamat datang kembali di channel Frau ID. Setelah kemarin gua membahas tentang alur cerita game GTA Vice City, dan sekarang gua bakalan membahas tentang alur cerita dari GTA San Andreas Stories. GTA San Andreas Stories adalah film pendek yang diproduksi Rockstar, berfungsi sebagai prequel GTA San Andreas yang menjelaskan momen-momen yang mengarah ke peristiwa sebelum kejadian di GTA San Andreas dimulai. Film ini bersetting di San Andreas pada tahun 1992 sebelum kejadian utama dari GTA San Andreas. Oh ya, sekedar mengingatkan, siapkan cemilan kalian untuk menemani video Frau ID. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja ke videonya. Adegan pembuka di film ini menampilkan petugas LSPD Frank Tenpenny dan Eddie Pulaski yang baru saja datang dari pertemuan dengan orang yang tidak disebutkan namanya, yang disebut Tenpenny sebagai gendut brengsek dan bajingan berukuran terlalu besar. Ini bisa merujuk kepada Melvin Harris atau yang disebut dengan Big Smoke yang tinggal di Genton sebelum peristiwa utama di GTA San Andreas. Atau bisa saja yang tanpa dimaksud adalah Big Bear yang kediamannya terletak di Genton Courts yang ditampilkan di cutscene. Pulaski bertanya kepada Tenpenny apa yang akan mereka lakukan tentang petugas LSPD baru, Hernandez, yang akan bergabung dengan mereka. Tenpenny menyatakan bahwa dia tidak mengkhawatirkan Hernandez, tetapi kata petugas LSPD lainnya, Pendlebury adalah perhatian yang lebih besar untuk operasi mereka. Tenpenny menyatakan bahwa jika Pendlebury mengancam dia, maka mereka akan memiliki masalah yang lebih besar dengannya. Saat Tenpenny dan Pulaski pergi, sebuah cutscene menunjukkan 3 anggota balas di sebuah gang. Salah satu dari mereka menyatakan bahwa Grove Street Family akan segera hancur. Sementara anggota balas yang mengenakan jaket hitam mengungkapkan keprihatinan apakah mereka dapat mempercayai salah satu anggota Grove Street yang berkhianat. Khawatir itu mungkin jebakan. Anggota geng balas ketiga mengatakan bahwa banyak hal berubah dan uang mengubah orang. Cool, man. And if anyone tries shit, we blast them. For sure. Man, Grove Street ain't even no real gang no more, homie. They perpetrators. Now they even know. Shit changes. And this shit changes everybody, man. Even OGs want a slice of this. And loyal customers. Guess you're right. That shit changes everything, don't it? For sure. Let's bounce, homie. Adegan selanjutnya memperlihatkan anggota Grove Street, Big Smoke dan Ryder berbicara di dapur rumah Ryder. Smoke mencoba mengajak Ryder bergabung dengan narkoba, sementara Ryder mengatakan bahwa dia harus bertanggung jawab atas takdirnya. Smoke mengatakan bahwa dia mendukung Ryder dan bahwa mereka tidak punya pilihan. Dan tidak perlu merasa sedih, Ryder menerima tawaran Smoke. It's gonna take more than a bullet in the head to stop me. I don't doubt that, homie. Adegan selanjutnya ada di San Fierro yang memperlihatkan seorang pria bernama Mendes secara brutal menyerang anggota geng yang tidak disebutkan namanya yang dihentikan oleh pria lain bernama Toreno. Toreno memberitahu Mendes bahwa dia telah menemukan pembeli narkoba miliknya yang berasal dari Los Santos. Por cuánto, Holmes? How much? Not sure yet, but they're talking big. Up to 100Ks a month, low risk.
Toreno kemudian menerima panggilan telepon. Sementara Mendes terus memukuli anggota geng yang tidak disebutkan namanya sampai mati. Well, I'm sorry it seems that way to you. Yeah, yes, it's unconventional, yes. Well, when did your methods ever get results? When? Hey, I know people who are dead because of you. So don't mess with me on this one, okay? It's vital that it goes ahead. History will understand. Look, I've done a lot of work. They trust me now. No, you can't play with shit and not get dirty. Everybody knows that. Even you. Okay? Now look, I gotta go. Mendes! Toreno memberitahu Mendes bahwa mereka harus lebih produktif dan dia memiliki koneksi di Panama yang dapat memasok produk sebanyak yang mereka butuhkan. Kedua pria tersebut meninggalkan tempat kejadian saat Mendes menyeret tubuh anggota geng tersebut. Adegan berikutnya menampilkan Smoke dan Sweet sedang bermain dadu di jalan dengan beberapa anggota geng Grove Street. Smoke mencoba memberitahu Sweet bahwa mereka kehilangan kekuasaan, dan Sweet menjawab bahwa mereka berdiri dengan prinsip mereka. Smoke bicara tentang bagaimana Grove Street semakin lemah, sementara Bala semakin kuat. Saat itu teman gangster Sweet dan Smoke bernama Jeffrey menyatakan bahwa dia ingin dipanggil OG Lock karena itu nama yang terdengar seperti gangster. Sweet memberitahu Jeffrey bahwa dia belum melakukan pekerjaan apapun untuk menjadi gangster, dan meskipun menjadi teman, dia bukanlah seorang gangster, yang membuat Jeffrey kecewa. Sweet dan Smoke menyuruhnya kuliah dan membuat sesuatu untuk dirinya sendiri. Dia berkata kepada Jeffrey bahwa Smoke dan dirinya mengacaukan hidup mereka dengan terjebak dalam kehidupan geng. Jeffrey pergi saat Smoke melanjutkan tentang peluang menghasilkan uang, yang mana Sweet tidak tertarik dan menyatakan bahwa dia benar-benar tidak ingin berafiliasi dengan narkoba. Smoke kemudian bertanya pada Sweet apakah dia mendengar kabar dari CJ akhir-akhir ini. Sweet mengatakan bahwa mereka tidak berbicara. Smoke mengungkit mendiang saudara mereka, Brian. Sweet mengatakan bahwa dia kehilangan dua saudara laki-laki. Salah satu dari mereka terbunuh dan yang lainnya berkeliaran di Liberty City seperti orang bodoh, kata Sweet. Adegan selanjutnya menunjukkan CJ berjalan di jalanan Liberty City di Red Light District, dekat Luigi's Club 7, mencari mobil untuk dicuri. Dia awalnya tidak beruntung karena mobil yang diparkir di sepanjang trotoar semuanya terkunci. Tetapi akhirnya dia menyelinap dan mencuri mobil pejalan kaki secara acak di lampu lalu lintas. CJ melaju kencang dan memanggil seorang pria bernama Joey Leon, memberitahu dia bahwa dia memiliki mobil yang dia cari. CJ mengatakan bahwa dia tidak pernah mengenal ayahnya dan bahwa saudara laki-lakinya dulu membuat hidupnya seperti neraka. CJ kemudian mengatakan bahwa dia perlu mengembalikan mobil itu dari jalanan, kemudian mengetahui bahwa LCPD akan mencarinya. Setelah percakapan singkat, CJ menutup telepon dan pergi. Adegan berikutnya menunjukkan Salvador Leon yang berbicara dengan Johnny Sindaco di rumah Salvatore di distrik Saint Mark di Liberty City. Johnny ingin Salvatore menginvestasikan $5 juta di kasino Sindacos. Johnny kemudian memberitahu Salvatore bahwa ayahnya ingin menyatukan Sindacos dan Leons. Salvatore mengungkit rekan Johnny yang memukul sepupunya. Salvatore mengatakan bahwa dia ingin melewati semuanya dan menyatakan bahwa bisnis adalah bisnis. Salvatore menuduh Johnny mencoba memanfaatkan dan memperlakukannya seperti orang idiot. Johnny meminta maaf dan Salvatore mengatakan bahwa dia akan menginvestasikan $5 juta jika dia menguasai pembukuan. Johnny menyatakan bahwa dia tidak bisa melakukan itu, yang membuat Salvatore marah. Misinterpreted your intentions here. Look, I humbly apologize. Forgive me. Sit down or I'll slit your throat myself.
You little cocksucker. Ever since Sonny Forelli got himself pasted all over Florida, you think you run things in this town. You show me no respect. You insult my family. Your father, he ain't fit to wipe my ass. I'd fuck an elephant before I'd fuck your mother. How does that feel? Mr. Leone, I think you're just misunderstanding. Hey, you're a good kid. Me? I'm just an old fool. What do I know? Nothing, really. Actually, less than nothing. You can have the money. We can? If you give me control of the books. Yeah, you see, we can't do that, Mr. Leone. Then I meant it. Salvatore kemudian meminta agar mereka membawa pihak ketiga untuk menjalankan tempat itu, sementara mereka menjalankannya. Johnny menyatakan bahwa mereka sudah memiliki seorang pria yang menjalankannya, dan Salvatore menyuruh Johnny untuk menyingkirkannya. Adegan selanjutnya beralih ke Fort Carson dan memperlihatkan Ken Rosenberg berjalan keluar dari Fort Carson Medical Center. Ken diperlihatkan berbicara pada dirinya sendiri, mengingatkan bahwa kokain adalah untuk yang lemah dan dia mengendalikan takdirnya sendiri. I need a job. I've been disbarred from the law. But I'm in control. I've done it. I'm clean. I'm cleaner than a new toilet seat. I don't need a bump. Ha! I could use a ride. This sucks. Listen to me, son. Adegan berikutnya kembali ke Los Santos dan melihat petugas Tenpenny sedang menelpon petugas Pendlebury. Sementara petugas Pulaski berjalan keluar dari toko donat. Tenpenny memberitahu Pendlebury untuk tidak menghalangi jalannya. Tenpenny melanjutkan tentang bagaimana dia mencoba mengatur Pendlebury seumur hidup. Tenpenny juga mengancam Pendlebury dan mengatakan bahwa mungkin dia harus membunuhnya karena dia tidak berguna baginya. Dia kemudian memerintahkan Pulaski untuk mengatur regu pembunuh. Tenpenny kemudian memerintahkan Pendlebury untuk melakukan apa yang mereka setujui dan memperingatkan Pendlebury untuk tidak mengganggunya sebelum menutup teleponnya. Tenpenny kemudian kesal pada Pulaski karena menyebut dia sebagai sahabat dan mengingatkannya bahwa dia adalah atasannya. Tenpenny dan Pulaski kemudian masuk ke mobil polisi untuk menjemput Hernandez. Adegan cepat berikutnya menunjukkan mobil Green Saber keluar dari garasi dan mengemudi perlahan di jalan. Ken Rosenberg ditampilkan berbicara di telepon umum, meminta untuk berbicara dengan Tommy Vercetti. Rosenberg berdebat dengan seseorang melalui telepon karena menolak menghubungkannya dengan Tommy, menyatakan bahwa dia yang membuatnya menjadi stres. Telepon ditutup dan Ken memanting gagang telepon. Adegan berikutnya beralih ke Salford, Inggris yang menampilkan Ken, Paul, dan Messer di studio rekaman. Paul mengumumkan kepada Messer bahwa dia adalah manajer baru dari The Gurning Chimps. Keduanya kemudian berbagi pelukan untuk merayakannya. Messer kemudian mengungkapkan kegembiraannya mengunjungi Amerika. Adegan kembali ke Liberty City dan menunjukkan CJ berjalan menyusuri gang. Dia melewati seorang pria secara acak dan kemudian mengeluarkan pistol. Dia mendorong pria itu ke dinding dan meminta pria itu memberinya uang. Pria itu memberi Carl semua yang dia miliki dan dia memukul pria itu dengan pistol sebelum pergi. Adegan selanjutnya beralih ke Bond County, di mana kita melihat dua anggota geng Sindaco yang tidak dikenal di padang pasir.
dengan salah satu dari mereka yang menggali kuburan untuk Mickey yang sekarang sudah meninggal. Anggota lain bertanya kepadanya bagaimana keadaan istrinya, dan pria yang menggali itu menjawab bahwa yang ingin dilakukan istrinya hanyalah membelanjakan uang sejak mereka pindah ke Las Venturas. Dia kemudian bertanya mengapa mereka harus membunuh Mickey. Anggota geng lainnya menyatakan bahwa itu karena dia menyatakan terlalu banyak uang, dan dia mendengar Leons meminjamkan uang kepada mereka, jadi mereka membunuh Mickey sebagai gantinya. The Leones? Yeah. Get the fuck out of here. We hate the Leones. I know. That's what I said to Johnny. He said they needed the money. Wanna know what they dirtball? So, Mickey gets kept, so we get a new guy in, who everybody bullies. Then, when he misbehaves... We dig another hole. Exactly. Hey, you hear about Bobby back east? Nah, what? He's gone queer. Can you believe that shit? Usai berbincang singkat, kedua anggota geng Sendaku itu menguburkan Mickey. Adegan berikutnya menunjukkan Johnny Sendaku kembali ke rumah Salvatore Leon, memberitahunya bahwa anak buahnya berhasil membunuh Mickey, yang menurut Salvatore kesepakatan sudah tercapai. Johnny bertanya kepada Salvatore siapa yang akan mereka dapatkan untuk menjalankan kasino. Salvatore menyebutkan bahwa ada seorang pengacara yang pernah bekerja untuk Voorhees yang membutuhkan pekerjaan. Salvatore menyebutkan bahwa pengacara baru saja keluar dari rehabilitasi dan mengadakan bahwa dia akan menelponnya. Mobil Green Saber sekali lagi diperlihatkan sedang mengemudi di sebuah geng di Willowfield. Adegan selanjutnya menunjukkan Tenpenny dan Pulaski menjemput petugas Hernandez dari kantor polisi Los Santos. Hernandez memberitahu bahwa dia bergabung dengan Crash untuk mengakhiri kejahatan geng setelah bekerja di jalanan selama 3 tahun. By the way, Crash sendiri adalah organisasi yang didirikan oleh Tenpenny dan Pulaski sebagai bentuk agar menghindari kejahatan geng di Los Santos. Oke, lanjut ke cerita. Di sini Hernandez bercerita tentang kasus perselisihan yang dia hadapi dengan seorang anak berusia 20 tahun yang memukul istrinya membiarkan anak-anaknya kelaparan. Hernandez mengatakan bahwa dia berada dalam dilema untuk membiarkan pria itu bebas dari memukul istrinya atau menerima pria itu dan meninggalkan anak-anak dengan seorang pecandu narkoba untuk sementara waktu. Pulaski menepi atas perintah dari Tenpenny yang menyebutkan bahwa dia telah bekerja dengan pengedar narkoba, geng yang tidak takut membunuh keluarga mereka. Tenpenny mempertanyakan apakah dia bisa mempercayai Hernandez karena dia mudah bingung. Hernandez setuju untuk melakukan apapun untuk membuatnya. I didn't mean anything by it. I was I'm just... not really interested in what you meant to say. See, what you said was you found a woman on drugs, a difficult situation. Now, how the hell am I supposed to trust you if you're so easily confused? Look, I'm a good cop. This ain't about being a good cop, Pepe. It's about taking control of the streets from the fucking savages who've got it now. I know. Then you'll do what it takes? Yeah, whatever it takes. Because this is a game of percentages, 24/7, 365. We're just trying to screw as many bad guys as we can. Tenpenny dan Pulaski memberitahukan bahwa akan ada saatnya mereka harus membiarkan orang jahat pergi atau berpaling. Dia kemudian memerintahkan Hernandez untuk keluar dari mobil dan Hernandez pun turun. You don't know shit. Get the fuck out of the car, Ese. Green Saber diperlihatkan untuk ketiga kalinya melaju di jalan di area Genton menuju Grove Street. Adegan berikutnya kembali ke Las Venturas dan berada di kasino di daerah tersebut. Ken Rosenberg terlihat duduk di kantor kasino tepat saat Salvatore Leon dan seorang anggota geng masuk. Salvatore mulai marah pada Ken karena duduk-duduk. You're sitting here already having a good time. Me, $5 million in the hole to the Sindacos, and you not doing a thing about it? Huh? No, not at all. I spoke with Johnny. He Oh, explained you everything. spoke with Yeah, Johnny. he came by, told me you were You partners spoke now. with him, huh? Yeah. Did you suck him off as well, you little fucking weasel? You're my man, not his. I got a good mind to end this here and now, you Judas. Come on, sir, you please. rat. I thought that was the job. Oh, you thought that was the job? Salvatore menodongkan pistol ke kepala Ken dan memberitahunya bahwa dia menginginkan uangnya yang dia investasikan ke kasino kembali. Salvatore menuntut Ken mendapatkan uangnya secepat mungkin karena Ken mengkhawatirkan nyawanya. Salvatore kemudian menyuruhnya bersenang-senang dan kemudian memerintahkan Ken untuk mengambilkannya minuman. Christ, I've had more fun taking a crap than I've had here.
Come on, go get me a drink. Smile, schmuck. Adegan berikutnya menunjukkan Pulaski menendang Pendlebury yang sedang dihukum. Mereka membawa Pendlebury ke tempat sepi karena Pendlebury mengancam akan mengungkap aktivitas ilegal Tenpenny dan Pulaski ke SAPD. Tenpenny mengambil pistol dan kemudian memerintahkan Hernandez untuk menembak Pendlebury. Hernandez memohon kepada Tenpenny untuk tidak membuatnya melakukannya. Tenpenny mempertanyakan kesetiaan Hernandez dan menanyakan di pihak mana dia berada. Hernandez mengatakan dia ada di pihak Tenpenny. Tenpenny kemudian memberi pilihan kepada Hernandez, yaitu membunuh atau dibunuh. Hernandez mengambil pistolnya dan berjalan ke arah Pendlebury. Pulaski memerintahkannya untuk menarik pelatuknya. Hernandez ragu-ragu, tapi akhirnya menembak Pendlebury, membunuhnya, dan memastikan Tenpenny dan Pulaski dapat melanjutkan tindakan korup mereka. Adegan terakhir menunjukkan Green Saber melewati Grove Street. Saat Saber mencapai rumah Johnson, seorang anggota balas menembaki rumah tersebut. Anggota Grove Street pun menembaki mobil Green Saber itu, mencoba membalas dendam tetapi gagal menghentikan balas. Sweet bergegas masuk ke dalam rumah untuk melihat ibunya tewas akibat penembakan itu. Dia kemudian bergegas keluar untuk menghentikan Kendall, memasuki rumah agar Kendall tidak lihat ibunya mati secara tragis. Bagian selanjutnya dari adegan tersebut menunjukkan Kendall duduk di tangga depan rumah sambil menangis saat sirine terdengar melewati Grove Street. Sementara Sweet menelpon CJ untuk memberitahunya agar pulang dan menjelaskan kepadanya bahwa ibu mereka telah meninggal. Adegan terakhir diperlihatkan CJ menangis terpukul atas kematian ibunya. Tidak percaya dia kehilangan anggota keluarga lain. Teks bertuliskan "Welcome to San Andreas" muncul saat video berakhir. Oke guys, sekian video dari GTA San Andreas Stories. Dan GTA San Andreas Stories merupakan cerita paling awal dari game GTA San Andreas. Jadi selanjutnya kita bakalan membuat video alur cerita game GTA San Andreas. Pokoknya tunggu aja, oke? Dan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton sampai habis. Thanks for watching, goodbye, dadah.